Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-1 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 8. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita, oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Petrus 1 ayat 2-3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita, oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Kita Hilang Identitas Diri, ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih. Kalau identitas kita di dalam Kristus adalah kunci menuju keutuhan, terus kenapa banyak orang percaya yang kesulitan menghadapi harga diri, pertumbuhan rohani, dan kedewasaannya? Karena kita mudah sekali percaya dengan tipuan si iblis. Biasanya si penipu ulung itu bertujuan untuk membuat kita kehilangan identitas sejati dalam Kristus. Beberapa tahun lalu, aku bertemu dengan seorang wanita Kristen yang terjebak dengan tuduhan si iblis. Waktu itu aku mengajaknya ngobrol, dan ternyata dia sudah jadi korban perbudakan si iblis. Aku mulai bertanya ke wanita itu,
"Siapa kamu?" "Aku orang yang jahat," jawabnya. "Kamu tidak jahat kok. Tidak mungkinlah anak Tuhan jahat. Kamu benar-benar memandang dirimu seperti itu." Lalu dia mengangguk. Dia mungkin sudah melakukan beberapa hal yang jahat, tapi dia tidak jahat. Dia hanya menempatkan dirinya sesuai dengan perbuatannya. Dia membiarkan tuduhan si iblis berbicara lebih kuat atas perilakunya, sehingga pola pikirnya memandang diri sendiri pun berubah. Sahabat Suara Kasih, sayangnya, banyak orang Kristen yang terjebak di lubang yang sama. Kita sering gagal menilai diri kita sendiri. Kita berdosa, jadi kita memandang diri sendiri sebagai pribadi yang berdosa. Tanpa sadar kita tersedot ke dalam tipuan tersebut, dan membuat kita mulai putus asa dan menyerah. Marilah kita renungkan, jangan tertipu. Kamu bukan produk dari apa yang kamu lakukan atau tidak lakukan. Kamu adalah produk dari siapa kamu di dalam Kristus, dan karya penebusannya di kayu salib. Kamu tidak diselamatkan karena perbuatan baikmu, tapi karena kasih dan karunia Tuhan. Seperti yang dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 2-3, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Bapa, kami berdoa supaya pikiran kami diperbaharui oleh firman-Mu hari ini, supaya kami bisa meninggalkan pikiran lama, yang selama ini kami percayai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan.
berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.